Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gria Demit. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang berjudul Tersesat ke Alam Gaib Alas Roban. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak video ini hingga akhir. Namun sebelumnya support channel ini dengan like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan aku bisa semangat membuat video untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama kita simak ceritanya. Malam itu mobil Budi meluncur dengan kecepatan sedang di tengah jalanan sepi. Lampu depan mobil mereka menyinari aspal yang semakin lama terasa semakin sunyi. Budi yang menyetir diiringi Ardi di kursi depan, sementara Sinta dan Yuni duduk di kursi belakang. Mereka baru saja pulang dari perjalanan singkat di kota sebelah dan memutuskan untuk mengambil rute tercepat menuju rumah. Meskipun itu berarti harus melewati Alas Roban, hutan yang terkenal dengan berbagai cerita mistis. Ini kan mau lewat Alas Roban ya? Gak takut nih? Bisik Sinta mencoba mengingatkan mereka tentang reputasi seram hutan yang akan mereka lalui. Ardi hanya tertawa kecil, sementara Budi mengangkat bahu santai. Kamu terlalu percaya tahayul tak? Santai aja lah. Itu cuma cerita orang-orang aja, biar terlihat seram. Betul sih, memangnya di zaman sekarang masih ada tuh yang percaya sama hal-hal mistis. Ujar Ardi sambil menoleh ke belakang untuk menyeringai ke arah Sinta. Sinta mendengus pelan, sementara Yuni di sebelahnya hanya diam. Meski matanya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka semua tahu cerita-cerita seram tentang Alas Roban, yaitu dari penampakan misterius, suara-suara aneh, hingga orang-orang yang tersesat dan tidak bisa kembali. Tapi mereka semua berpikir, mungkin semua cerita itu hanya ilusi dan terlalu dianggap berlebihan. Atau hanya mitos yang terus beredar dari mulut ke mulut. Lagi pula mereka berempat dan di dalam mobil juga terasa aman. Gak apa-apa sih kalau kalian gak percaya. Cuman setidaknya sopan lah. Jangan asal ngomong sembarangan. Sinta memperingatkannya sambil sesekali melirik keluar jendela mencoba mengabaikan firasat buruk yang menggelayut di hatinya. Belum lama mereka bercanda, tiba-tiba kabut mulai turun. Awalnya tipis, tapi makin lama kabut itu semakin tebal dan semakin mengaburkan pandangan mereka. Hawa dingin yang aneh menyelimuti, membuat mereka tanpa sadar menatap satu sama lain dengan tatapan yang tak nyaman. Loh, kok jadi berkabut gini ya? Yuni bersuara pelan, matanya terus menatap ke luar jendela dengan wajah tegang. Mungkin lagi cuaca dingin kali, wajar kan di hutan begini? Jawab Ardi santai, meskipun di dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Mereka semakin masuk ke dalam area hutan. Jalanan di depan mereka mulai semakin samar, nyaris tak terlihat akibat tebalnya kabut. Budi mengurangi kecepatan mobil, berusaha lebih hati-hati. Suasana dalam mobil mulai terasa canggung. Tidak ada lagi canda tawa seperti tadi. Mereka semua mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Coba matiin dulu radionya, kata Yuni yang merasa gerah dengan suara radio yang mulai berderak-derak tak jelas. Budi mengangguk dan mematikan radio. Namun, alih-alih suasana menjadi lebih tenang, justru muncul suara tawa samar yang aneh. Seakan-akan berasal dari jauh tapi perlahan-lahan mendekat. Mereka saling berpandangan, masing-masing dengan raut wajah yang semakin tidak nyaman. Sumpah, tadi kalian dengar suara ketawa gak? Sinta berbisik, nyaris tak berani membuka mulut terlalu lebar. Mungkin cuma perasaanmu aja, jawab Budi cepat tapi suaranya sedikit gemetar. Dia memfokuskan matanya ke jalan, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kabut semakin pekat, jalanan di depan mereka yang seharusnya lurus sekarang seolah-olah berputar dan bercabang-cabang, membuat mereka bingung harus ke arah mana. Ardi mulai merasa resah. Kayaknya tadi kita gak nemu belokan deh, harusnya cuma lurus aja kan? Budi mengangguk setuju mencoba untuk tidak panik. Iya, harusnya gak ada belokan.
Kenapa kita nggak keluar-keluar dari sini? Ardi mulai panik, keringat dingin mengalir di dahinya. Kita tuh kayak hanya muter-muter di tempat tahu. Budi mulai kehilangan akal, mencoba terus melaju meski kabut semakin tebal dan jalanan semakin tak terlihat. Jantungnya berdetak cepat dan keringat dingin membasahi tangannya di atas setir. Mungkin kita harus berhenti dulu. Sinta mencoba menenangkan meskipun suaranya bergetar. Namun, begitu Budi menurunkan kecepatan, kabut yang tadinya di depan mereka tiba-tiba menghilang. Mereka sekarang berada di tengah-tengah persimpangan jalan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tampak semakin menyeramkan. Ini jalan apa lagi ya? Bisik Juni merasa bulu kuduknya meremang. Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya bisa saling berpandangan, mencoba mencari keberanian di antara wajah-wajah pucat ketakutan satu sama lain. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar bisikan samar dari segala arah. Bisikan itu menyebut nama mereka satu persatu, seolah-olah ada yang mengenal mereka dengan sangat baik. Di dalam mobil, suasana mulai berubah tegang. Keempat sahabat yang tadinya ramai bercanda kini mulai sunyi, hanya ditemani oleh suara mesin dan desau angin dari luar. Jalan di depan tampak seperti lorong gelap tanpa ujung, hanya diterangi lampu mobil yang menyorot jauh ke depan, menembus kabut yang semakin pekat. Ardi yang sekarang mengambil alih kemudi mencoba tetap fokus. Sebenarnya, ia merasakan ada yang tidak beres, seperti ada beban aneh yang menyelimuti udara, membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kalian dengar suara apa enggak? Bisik Yuni sambil memeluk dirinya sendiri di kursi belakang. Matanya waspada mengamati jendela. Dari tadi kayaknya ada yang bisik-bisik. Iya, aku juga dengar. Kayak ada suara ketawa kecil gitu. Tambah Sinta, suaranya bergetar. Ia menoleh ke jendela, tapi yang terlihat hanya pantulan wajah tegangnya di kaca yang tertutup embun. Budi mencoba bersikap santai. Kalian aja kali yang paranoid. Mungkin cuma angin. Atau suara daun-daun kena angin. Namun, saat Ardi meraih tombol radio, mencoba menyalakannya untuk memecah suasana sunyi yang semakin mencekam, tiba-tiba suara itu muncul. Bukan musik yang mengalun dari radio, melainkan suara tawa seorang perempuan. Tawa itu pelan, seperti berasal dari jauh, tapi perlahan terdengar semakin dekat. Suara tawa yang menyeramkan dan aneh seolah berasal dari seseorang yang sedang mengintip mereka dari balik kabut. Ardi segera mematikan radio, tapi suara tawa itu masih terdengar samar-samar, seperti menggantung di udara. Mereka semua saling menatap, wajah masing-masing memucat. Gimana kalau kita berhenti sebentar dan berdoa aja? Usul Sinta, suaranya nyaris berbisik. Mungkin kita udah melewati sesuatu yang gak boleh. Namun Budi malah tertawa kecil, mencoba mengangkat suasana. Ayo dong Sin, kamu gak takut sama suara aneh kayak gitu kan? Gak ada apa-apa ini, cuma ilusi, sugesti. Meski mencoba menyembunyikan rasa takutnya, Budi sendiri mulai merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Ia memalingkan pandangan, tapi sudut matanya terus memperhatikan keluar jendela. Mendadak, dari tengah jalan yang berkabut muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya menunduk, rambutnya menjuntai menutupi hampir seluruh wajah. Hanya pakaian putih panjangnya yang terlihat jelas di bawah sorot lampu mobil. Sosok itu berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Astaga! Seru Ardi panik, tangannya refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak, membuat mereka semua tersentak ke depan. Jantung mereka berdetak kencang, mata menatap lurus ke depan terpaku pada sosok itu. Apa itu? Bisik Yuni dengan suara gemetar, tangannya gemetar memegang kursi. Namun saat mereka menatap lebih lama, kabut semakin tebal dan sosok itu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan.
Namun saat mereka menatap lebih lama, kabut semakin tebal dan sosok itu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Seakan-akan dia hanya sebuah bayangan yang tak nyata. Apa yang baru saja kita lihat? Tanya Budi, suaranya mulai terdengar gentar. Dia berusaha menenangkan diri, tapi tatapannya masih terpaku ke arah tempat sosok itu berdiri tadi. Aku bilang juga apa? Bisik Sita pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kita nggak boleh sembarangan ngomong. Ardi mengusap wajahnya yang berkeringat, lalu mencoba melajukan mobil lagi. Meski sosok itu sudah menghilang, rasa dingin yang menyelimuti tubuh mereka seolah masih menggantung di udara, tak ingin pergi. Mereka mencoba melanjutkan perjalanan, namun semakin jauh mereka berkendara, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Dari arah belakang, mereka mendengar suara langkah kaki, meskipun jelas-jelas tidak ada siapapun di luar sana. Langkah kaki itu terdengar berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Semakin mendekat dan kemudian menghilang. Yuni mulai menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Sementara Budi hanya bisa meremas kursi, wajahnya pucat pasi. Mungkin kita seharusnya nggak lewat sini, gumam Ardi lirih, seolah menyesali keputusan mereka untuk mengambil jalan pintas ini. Kita kayaknya tersesat di tempat yang salah. Saat itu juga mereka mendengar suara ketukan di kaca jendela sebelah kiri. Semua menoleh berharap itu hanya ranting atau sesuatu yang terbawa angin. Namun, di balik kaca, samar-samar mereka melihat wajah pucat seorang perempuan. Matanya kosong, menatap mereka tanpa berkedip. Bibirnya sedikit menyeringai. Ardi, cepetan! Seru Sinta hampir menangis. Ardi tak perlu diminta 2 kali. Dia segera menginjak gas, berusaha meninggalkan bayangan itu secepat mungkin. Mobil melaju kencang, namun jalanan di depan mereka seperti tidak ada ujungnya. Kabut semakin pekat menutupi hampir seluruh pandangan. Mereka mulai kehilangan orientasi, tak tahu lagi ke arah mana mereka pergi. Di luar jendela hanya terlihat pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga setia, memandang mereka yang terus mencoba melarikan diri. Aku udah gak kuat, kita harus cari jalan keluar dari sini. Yuni mulai terisak, suaranya menggema di dalam mobil. Tenang, sebentar lagi kita sampai. Pasti ketemu jalan keluarnya kok. Ardi berusaha menenangkan, meski dalam hati ia sendiri sudah merasa putus asa. Mereka sudah terjebak terlalu lama dan jalan keluar seolah tak kunjung muncul. Namun begitu, kabut perlahan mulai menipis, memberi mereka sedikit harapan. Budi menghela nafas lega, berpikir mungkin mereka sudah berhasil melewati titik seram itu. Tapi harapan itu pupus saat mereka melihat sosok perempuan berambut panjang itu lagi. Kali ini sosok itu berdiri di tepi jalan. Wajahnya masih menunduk, rambut panjangnya yang hitam berayun pelan. Tidak mungkin, dia lagi. Ardi berkata dengan suara bergetar. Sinta memejamkan mata, berusaha keras untuk berdoa. Namun bayangan sosok perempuan itu tak mau hilang. Mereka seperti ditarik kembali ke dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Mobil terus melaju dengan kecepatannya semakin meningkat. Dan setiap kali mereka berpikir telah berhasil menjauh, sosok perempuan itu muncul lagi. Berdiri di sisi jalan, menatap mereka tanpa ekspresi, seakan menunggu mereka untuk berhenti. Ayo Di, aku gak tahan lagi, kita harus keluar dari sini. Budi berteriak panik. Ardi mengangguk dan menginjak gas lebih dalam, berharap bisa meninggalkan sosok itu di belakang. Jalan di depan mereka semakin panjang dan kegelapan seakan tak ada habisnya. Akhirnya, mereka mulai merasa bahwa ini bukan sekedar perjalanan biasa. Malam itu di dalam mobil, 4 sahabat yang awalnya penuh canda tawa kini berubah menjadi sekumpulan orang yang dipenuhi ketakutan. Mereka sadar perjalanan ini telah membawa mereka ke dunia lain.
tempat di mana kabut dan bayangan menjadi teman yang tak diinginkan, dan sosok perempuan itu tak akan berhenti mengejar mereka. Kabut semakin menebal hingga jarak pandang mereka nyaris nol. Jalan yang semula lurus dan sepi kini tampak aneh seperti tak lagi punya ujung. Lampu mobil berusaha menembus kabut tebal itu, tapi sinarnya hanya menghilang di balik lapisan putih pekat. Masing-masing dari mereka mulai merasa tak nyaman. Ketegangan terasa semakin nyata. Kenapa kita nggak sampai-sampai sih? Yuni bertanya dengan suara bergetar, mencoba mengatasi kegelisahan yang makin kuat di dadanya. Gak tahu, perasaan tadi lurus aja, tapi sekarang kok kayak jalan ini malah bercabang. Ardi mencoba melihat ke depan, sedikit memicingkan mata ke arah dua jalan di depan mereka. Seharusnya jalan ini lurus tanpa cabang. Ia semakin tak yakin dengan rute yang mereka ambil. Kayaknya kita salah jalan deh, Budi bergumam dengan nada yang tak yakin. Sementara matanya terus terpaku pada jalan yang terlihat aneh. Harusnya kan jalan ini gak bercabang kayak gini. Mereka saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan mulai menguasai hati masing-masing. Di depan mereka jalan bercabang itu terlihat gelap, misterius dan tidak bersahabat. Namun mereka tahu mereka tidak bisa diam di sini terlalu lama. Akhirnya, Ardi memutuskan mengambil jalur sebelah kanan secara acak, berharap itu adalah pilihan yang tepat. Bismillah, semoga ini jalan yang benar, ucap Ardi mencoba menenangkan hatinya dan yang lainnya. Namun, semakin jauh mereka masuk ke jalan itu, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Pohon-pohon besar dengan batang kokoh dan daun-daun lebat menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menciptakan lorong gelap yang bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Daun-daun pohon seperti berbisik, mengeluarkan suara aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sesekali, ranting-ranting pohon tampak melambai, seolah mengundang mereka untuk semakin masuk ke dalam. Apa kalian juga ngerasa pohon-pohon ini kayak hidup? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Tatapannya terpaku pada pepohonan di luar jendela. Ia merasa seolah-olah ada ribuan mata mengintip dari balik dedaunan, mengawasi setiap gerakan mereka. Jangan ngomong gitu, Sin. Kamu malah bikin suasana tambah serem tahu. Budi berusaha menenangkan meskipun ia sendiri merasakan hal yang sama. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa semakin berat, pengap dan dingin. Masing-masing dari mereka mulai merasa sesak, seolah ada beban tak terlihat yang menghimpit dada mereka. Jari-jari mereka terasa beku, padahal jendela mobil tertutup rapat. Keringat dingin membasahi wajah Ardi yang masih berusaha mengemudikan mobil dengan tangan gemetar. Ardi, kita harus keluar dari sini. Ini tempat gak beres. Yuni mulai panik, suara gemetarnya jelas menunjukkan bahwa ia sudah mencapai batasnya. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, perasaan aneh mulai muncul. Meski mereka sudah berkendara selama beberapa menit, setiap kali mereka menoleh ke sekitar, pohon-pohon yang mereka lihat tampak sama. Seperti mereka tidak pernah meninggalkan tempat yang sama. Apa kita ini muter-muter aja ya? Kok pohon-pohon ini kayak yang gini-gini aja? Bisik Budi mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ardi mencoba menenangkan dirinya. Gak mungkin. Mungkin kita cuma perasaan aja kali. Kita terus jalan kok. Pasti keluar kok, jawabnya. Meskipun ia sendiri sudah mulai ragu dengan kata-katanya. Namun setelah beberapa lama jalan di depan mereka seperti berubah menjadi lingkaran yang tak berujung. Setiap kali mereka berbelok, mereka merasa kembali ke tempat yang sama. Kabut semakin tebal, menyelimuti mobil mereka seolah tak memberi mereka celah untuk pergi. Sinta mulai menangis, ketakutan yang semakin nyata membuatnya tak bisa menahan air mata. Kita gak bisa keluar dari sini. Kita kayaknya terjebak. Apa kita tersesat di alam lain? Yuni yang sudah mencapai puncak ketakutannya berteriak. Stop! Berhenti dulu! Ini gak bisa dilanjutin. Kita
kita ini cuma muter-muter. Ardi akhirnya menginjak rem dan mobil berhenti di tengah jalan yang dikelilingi kabut tebal. Hening menyelimuti, hanya terdengar suara nafas mereka yang terengah-engah. Tak ada yang berbicara, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri.